Saya dari kelas 101. Di sini saya akan mengajarkan tugas sumatif agama saya, yaitu isi konten ini adalah pengenalan diri, siapa dan mengapa kamu menjadi Kristen. Jadi siapa saya itu, saya Vio Stefmanuel nama saya. Itu mengapa saya menjadi Kristen, karena itu sudah dari keluarga saya turun temurun, kayak dari kakek saya, bapak saya, terus saya itu udah menjadi keluarga yang Kristen. Yang kedua itu refleksi mengenai tujuan hidup dalam mengikuti Kristus, bagaimana Anda berencana mencapainya, yaitu dengan memuliakan nama Allah, yaitu itu adalah tujuan utama kita menunjukkan kasih dan kemuliaan Allah kepada dunia. Karena itu adalah sesuai, dan kita juga harus hidup sesuai ajaran Kristus. Bagaimana mencapainya itu dengan bisa berkomunikasi seperti berdoa, gimana sih saya sama Tuhan itu, dan kita bisa mencapai memuliakan nama Allah itu. Dan kita juga bisa mempelajari Alkitab, belajar melayani di gereja atau dimanapun. Dan yang ketiga itu ada pilih salah satu tokoh Alkitab yang menghidupi tujuan hidupmu dengan bagaimana hidupan mereka menginspirasi Anda, yaitu dari Abraham. Sebenarnya ini Abraham ini aku baru dapat tokoh Alkitab ini baru kemarin pas chapel 2 minggu lalu, yaitu dengan tema Abraham of Faith ya. Nah, jadi tuh Abraham itu tokohnya tuh dia tuh setia sama Allah, tapi dia waktu di beberapa perjalanannya itu dia jatuh dalam dosa, dan tetapi dia tetap setia kepada Allah, dia tetap percaya kepada Allah, tapi dia tuh ada kalanya dia jatuh dalam dosa karena perbuatannya sendiri. Tetapi dia tetap meminta pertolongan kepada Allah, bagaimana Allah bisa memaafkannya. Dan waktu itu Tuhan kayak ngasih coba, kayak gimana ya, kayak berbicara kepada Abraham, kayak kamu enggak mengorbankan anakmu yang tunggal itu gitu. Dan Abraham ini siap, jadi kayak dia memanggil anaknya dan menutup mata anaknya itu, dia dibawa ke atas gunung dan dipersembahkan untuk Allah. Tapi Allah di situ sudah melihat bagaimana sih kesetiaan Abraham itu dengan dia. Jadi gitu. Nah, kalau ayat Alkitabnya itu ada dari Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, pertanyaan yang keempat itu, hal apa yang membuat perubahan dalam hidupmu? Jadi waktu saya SMP kelas 9, saya tuh kayak dapat satu komunitas di gereja yang kayak dia tuh seru gitu. Jadi dulu tuh aku tuh orangnya jarang ke gereja, ya malas-malasan kalau ke gereja. Tapi waktu saya diajak teman saya kayak, ayo kita ibadah remaja gitu, dan itu seru, dan itu membuat perubahan dalam hidup saya. Kayak saya sekarang suka ke gereja, kayak saya tuh nggak nolak saat saya dikasih untuk jadwal pelayanan. Saya mengikuti jadwal pelayanan dengan teratur, saya mengikuti jadwal itu, dan saya sekarang itu sih yang membuat perubahan dalam hidupku. Apakah pernikahan masih relevan? Itu masih, karena di Kejadian 1 ayat 28 itu Allah berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Dan kita harus membuat generasi-generasi setelah kita, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi pernikahan? Itu rencana Tuhan itu menjadikan pernikahan itu sebagai keluarga yang kudus, keluarga yang saling memahami satu sama lain, menopang satu sama lain saat dalam kesusahan, dan setia dan melayani bersama Tuhan. Harus sama dan tidak berbeda-beda. Seperti pun dengan imannya, yang satu kuat, yang satu harus kuat.
Jadi kalau yang satunya nggak kuat, satunya kuat, yang kuat ini akan mengikuti yang nggak kuat ini. Jadi kita harus mencari pasangan yang sepadan imannya, dan kita harus terus menopang keluarga kudus. Mengapa Tuhan merancang pernikahan seperti ini? Karena Tuhan itu ingin menjadikan pernikahan itu menjadi pernikahan seperti keluarga tadi, menjadi pernikahan yang Kristen dan tidak ada kata perceraian. Sekian video dari saya, terima kasih.